Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Ibn Abdillah Khairi khalqillah Habibillah Syafi'ina yawmal qiyamah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi ya rabbal alamin Allahumma ij'alna يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين حضرة المحترمين yang kami muliakan, orang-orang yang mulia, para habaib, para alim ulama hadir bersama kita Habib Hasan Maulana dan juga para alim ulama Al-Ustaz Zainuddin, Al-Ustaz Hadi dan juga Al-Ustaz Wan Fahrizan. Mereka ini adalah orang-orang pilihan di antara hamba-hamba Allah. Kita berharap semoga mereka semua senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat walafiat zahir dan batin, sehingga terus bisa mendoakan kita, menyelamatkan kita dan membimbing kita untuk kita bisa sama mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, sepuh, tokoh masyarakat, semoga mereka semua orang-orang tua kita diberikan panjang umur oleh Allah. Mereka inilah yang senantiasa menjadi kedamaian untuk kita. Allah memberikan rahmat, Allah menghindarkan dari kita azab, siksa, bencana. Ini barokah doa-doa daripada orang-orang tua kita, orang sepuh di antara kita yang istiqomah mengangkat kedua tangannya di penghujung malam. Itu kebanyakan adalah sesepuh-sesepuh kita. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita semua, itu biasanya yang menjadi amalan sesepuh-sesepuh kita. Maka ungkapan salah satu waliullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia mengatakan laulahu bainal anami ladubbikat jibalun wa ardun lirtikabil khutiyati. Kalau bukan karena mereka, orang-orang soleh di antara kita, kalau bukan karena mereka sesepuh-sesepuh kita, kalau bukan karena ulama-ulama, para habaib yang ada di tengah-tengah kita, maka pasti laduk akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibalun wa ardun, gunung-gunung, bumi-bumi akan dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Lirtikabil khutiyati, karena pekerjaan, karena melakukan sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikerjakannya dosa-dosa maksiat kepada Allah. Allah tahan, tidak diturunkan azab bencana oleh Allah karena doa-doa dari mereka semua. Maka karena itu hadirkan mereka semua ini ketika kita berdoa. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah
yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah. Kalau kita ini menghadiri sebuah majelis yang baik, maka itu pertanda bahwasanya kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang laki ataupun perempuan ketika dikehendaki untuk bisa menghadiri acara-acara yang baik, berarti kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kita ini sejelek-jelek bagaimanapun, apa saja yang kita kerjakan, maksiat dosa yang kita kerjakan, alhamdulillah di malam ini kita diberikan taufik, diberikan geraknya hati dan geraknya kaki untuk bisa duduk di tempat yang mulia, menghadiri acara yang mulia, bersama orang yang mulia, di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Insya Allah kita menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Orang-orang yang mulia dunia sampai akhirat. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di masjid, tempat yang mulia. Kita di malam Jumat, waktu yang paling mulia. Kita sekarang ini kumpul untuk memperingati kejadian yang istimewa yang dialami oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi orang yang mulia. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas kehendak baik yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena izin dari Allah, kita tidak mungkin bisa berada dalam keadaan yang mulia ini. Bagaimanapun keadaan kita, senang ataupun susah keadaan kita, tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang senang, kecukupan, kehidupannya sudah tercukupi semua. Dan mungkin ada di antara kita ini, mungkin ada yang kekurangan, masih memiliki utang, mungkin banyak tagihan-tagihan. Keadaan, semua keadaan kita wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mengatur kehidupan kita adalah Zat yang Maha Bijaksana. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahmat, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Penyabar, Zat yang Maha Bijaksana. Ini adalah aturan dari Zat yang Maha segala-galanya kebaikan kita. Allah Zat yang Maha Sempurna. Maka kalau yang mengatur kepada kehidupan kita Zat yang Maha Sempurna, masa kita masih meragukan atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kita kalau yang memberikan kebijakan kepada kita ini adalah Zat yang Maha Bijaksana, kira-kira masih meragukan tidak dengan kebijakannya? Kita tidak boleh berprasangka jelek kepada Allah. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, yakinlah itu adalah aturan dari Zat yang Maha Penyayang. Itu adalah aturan ketetapan dari Zat yang Maha Kasih Sayang, Zat yang Maha Bijaksana. Itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu ungkapan dari para ulama, ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah segala keadaan kita. Murrin wa hal. Murrin wa hal. Pahit ataupun manis keadaan kita, tetap kita bersyukur kepada Allah. Murrin wa hal. Pahit keadaan kita ataupun yang manis keadaan kita, tetap kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita bandingkan dengan orang yang lebih terpuruk daripada kita akan bersyukur kepada Allah. Bagaimana cobaan yang kita terima, tapi kita melihat kepada cobaan yang diterima oleh orang-orang yang di atas kita, maka kita menjadi orang bersyukur kepada Allah. Kuncinya orang bersyukur, supaya orang bisa menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
harus meyakini bahwasanya dia adalah hamba yang paling banyak mendapatkan rahmat nikmat dari Allah. Kalau orang sudah bisa meyakini siapa di antara manusia ini yang paling banyak mendapatkan nikmat, siapa? Siapa orang yang paling banyak mendapatkan rahmat dan nikmat? Siapa? Bukan si fulan, bukan Pak Haji itu, bukan dewan itu, bukan presiden itu, bukan. Tapi yang paling banyak mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah adalah kita masing-masing. Kalau kita bisa menyadari, bisa meyakini bahwasanya kita adalah hamba yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah, maka akan tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita melihat kepada fulan lebih enak, lebih jaya, lebih banyak mendapatkan nikmat, berarti kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang mendapatkan sedikit nikmat dari Allah. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, atas nikmat yang kita sadari, dan atas nikmat yang tidak kita sadari. Kalau kita perhatikan nikmat yang kita sadari dengan nikmat yang tidak kita sadari lebih banyak mana? Nikmat yang kita sadari dengan nikmat yang tidak kita sadari itu lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat yang tidak kita sadari. Tidak bisa kita hitung nikmat dari Allah Subhanahu. Nikmat yang kita sadari dan yang tidak kita sadari jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mendapatkan puncaknya nikmat masuk dalam surga Allah, berada dalam lingkungan tempat rahmat, curahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah bersama orang-orang yang mulia, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita malam ini memperingati sebuah peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Peringatan. Berapa kali kita mendapatkan peringatan dari Allah? Berapa kali kita mendapatkan peringatan dari para ulama, dari para tokoh, dari para ustaz? Berapa kali kita mendapatkan peringatan? Mungkin tidak bisa kita hitung peringatan-peringatan yang datang kepada kita. Pertanyaannya, kenapa peringatan itu tidak berdampak kepada kita? Kadang-kadang benar kepada kita. Allah mempertegas dalam Al-Quran, Fadzakir, berilah peringatan. Ini peringatan Islam adalah perintah dari Allah. Berilah peringatan, tapi Fadzakir, Fadzakir, Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang bisa mendapatkan peringatan, yang bisa tergugah menjadi ingat, itu hanya orang-orang yang beriman. Kita tanyakan kepada kita yang beriman apa tidak? Apa tebal iman kita, apa tipis iman kita? Berapa banyak peringatan yang datang, tapi kita abaikan, kita lalaikan, kita buang. Ini karena kurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita tanyakan kepada diri kita ini percaya tidak dengan Allah? Beriman tidak dengan Allah? Beriman. Kemudian seberapa iman, seberapa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah telah menetapkan bahwasanya orang yang berbuat maksiat akan berada dalam neraka. Bagi orang yang berbuat taat akan berada di surga. Ini adalah janji-janji apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan bahwasanya orang yang berbuat baik, memperbaiki kehidupannya, maka akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Ini janji dari Allah. Harus kita percaya dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada janji-janji makhluk. Kalau kita ini, bukan jenengan saja, tapi saya juga. Kita ini
lebih percaya janjinya presiden daripada janji Allah SWT. Lebih percaya janjinya orang yang kaya daripada zat yang maha kaya. Kita lebih percaya kepada janjinya dewan daripada janjinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini barometer keimanan kita. Bagaimana iman kita? Allah telah memberikan fadilah keutamaan, memberikan penjelasan kepada kita tentang kebahagiaan akhirat. Terkadang kita tidak berubah sama sekali. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan fadilahnya salat jamaah sedemikian, fadilahnya sedekah seperti ini. Banyak Nabi Muhammad memberikan janji-janji fadilah keutamaan bagi kita abaikan, kita tidak percaya. Kita lebih percaya janji daripada seseorang makhluk yang belum tentu jujur, belum tentu benar. Ini harus kita koreksi diri kita. Untuk supaya kita bisa mendapatkan peringatan ini, harus kita imani betul, harus kita yakini betul. Terutama beriman kepada sesuatu yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Surga itu gaib apa nyata? Surga gaib apa nyata? Gaib masih. Neraka gaib apa nyata? Gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam Al-Qur'an ketika sudah membuka surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Apa dalam surat Al-Baqarah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab Al-Qur'an adalah tidak ada keraguan sama sekali, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib, pahala gaib, ancaman dari Allah Taala gaib, surga gaib, neraka gaib. Jika kita percaya dengan sesuatu yang gaib ini, benar ada itu surga, benar ada itu rahmat Allah Taala, benar ada itu neraka, maka kita akan menjadi dengan sendirinya menjadi orang baik. Dimulai dengan yu'minuna bil ghaib. Kemudian ada mereka wa yuqimunas shalah. Orang tidak bisa melaksanakan sholat kalau tidak percaya dengan dulu. Tidak bisa. Apa tujuannya sholat? Untuk dapat rahmat, untuk dapat surga. Kalau dia tidak percaya dengan sesuatu yang ada di surga, maka tidak bisa dia akan melaksanakan sholat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bisa bersedekah, bisa berbuat baik karena percaya dengan sesuatu yang gaib yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga keimanan kita ini tambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan berita dari Nabi Muhammad, kita akan percaya. Mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala akan kita percaya. Mendapatkan berita tentang kejadian Isra dan Mi'raj, kita langsung percaya beriman. Ini adalah tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, peringatan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita semua sudah tahu. Ya, kita semua sudah tahu bahwasanya Isra itu adalah kejadian di perjalanannya satu hamba yang mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar hukumnya, dalilnya sudah ditetapkan oleh Allah yang telah dibaca tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ini adalah sebuah kejadian Isra, dan para ulama mengatakan kalau orang ingkar, tidak percaya dengan kejadian Isra, berarti dia ingkar kepada ayat Al-Quran. Kalau sudah ingkar terhadap tidak percaya dengan ayat Al-Quran, berarti orang itu dikatakan kafir, tidak dikatakan Islam. Kenapa? Karena jelas kita hampir semua dari kita hafal ayat
Mi'raj ini para ulama mengatakan jika ada orang tidak percaya dengan kejadian Mi'raj, maka masih dianggap fasik, orang yang tidak benar, orang yang jelek, tapi tidak sampai kepada batasan kafir. Isra dan Mi'raj sebenarnya waktu saya diundang oleh Ustaz Hadi ini, dia sudah ngasih tema. Ngasih tema. Mungkin temanya Ustaz, beliau mengatakan temanya ayat 14 surat Toha. Surat Toha ayat 14. Ini kalau mudah seperti itu bisa pakai kata kaki. Surat Toha ayat 14. Apa surat Toha ayat 14 ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Kalau kita bahas langsung pada ayat ini, kita dari langsung pada intinya, langsung pada oleh-olehnya. Ada saja ini adalah bekal yang akan diberikan pada Allah kepada kita. Langsung kita langsung dapat oleh-oleh. Tapi kalau kita ingin mencermati sedikit dari perjalanan sebelumnya, ya, untuk supaya kita lebih kebal iman kita kepada Allah, bagaimana kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh baginda Muhammad SAW, ini akan menambah keimanan kita, dan insya Allah ketika kita mendapatkan perintah, mendapatkan bekal, mendapatkan oleh-oleh, akan tambah yakin. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj ini merupakan sebuah keistimewaan, kemuliaan yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain, makhluk-makhluk yang lain tidak ada yang pernah mengalami dengan satu kejadian ini, kejadian Isra dan Mi'raj. Maka kekhususan, sebuah istimewa, kemuliaan yang khusus yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Maulid Sidurah. Kalau kita membaca Maulid Hafsi, beliau Al-Habib Ali Muhammad Hafsi, beliau mengatakan, wa min asyrafil ladzi khassallahu bi asyraf rasul mi'rajuhu ila hadratillah al-barri rasul. Termasuk daripada kemuliaan yang khusus diberikan kepada asyrafil rasul, kepada sebaik-baiknya rasul, para mulianya rasul, yaitu mi'rajuhu, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sampai kepada al-hadratillah al-barri rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Maka kita ini yang menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW yang telah banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Taala, Nabi Muhammad diberikan istimewa, maka kita pun akan mendapatkan kecipratan keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Banyak kemuliaan yang turun kepada kita karena sebab dari Muhammad. Bushra lana ma'asyiral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadim lamma ja'allahu da'ina li ta'atihi bi akramil rusuli kunna akramahum. Bi akramil rusul, dengan sebaik-baik dan paling mulia rasul, kita menjadi sebaik-baik dan paling mulia umat. Kita menjadi paling mulia umat. Kenapa? Karena kita mempunyai rasul paling mulia. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu lebih ingin menjadi umat Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi masih bebas, masih ada keinginan iri kepada umat Muhammad karena mendapatkan banyak kemuliaan istimewa dari Allah Subhanahu. Kita ini tidak menyadari bahwa kita adalah manusia yang mulia, umat yang mulia, umat yang istimewa, tapi kita tidak menyadari. Dan maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kemudian kita harus terus menyambungkan roh kita, hati kita kepada baginda Muhammad SAW, sehingga kita terus mendapatkan kemuliaan, rembesan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kejadian yang bisa kita ambil hikmah, ambil pelajaran sebelum terjadinya Isra. Ayat yang dibaca tadi adalah surat Al-Isra, tapi ada ayat sebelumnya. Al-Quran itu ada munasabah, ada intisab,
ada sesuatu yang bercocokan antara surat dengan surat berikutnya, antara ayat dengan ayat berikutnya. Ini ilmu Al-Quran seperti itu. Terus ada munasabah, ada tanasub, saling berkaitan. Di surat Al-Isra ini sebelumnya surat An-Nahl. Kita tidak membacanya. Karena kita ketika kira Al-Quran langsung kita baca surat Al-Isra. Tapi sebelumnya itu artinya masih berkaitan, yaitu surat An-Nahl. Di akhir surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Fasbir, fama sabruka illa billah, fala tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yaqulun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sebelum surat Al-Isra, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini, ada sebuah kejadian yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu bersabar, dan Muhammad bersabar. Fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Termasuk juga illa billah, kesabaran kamu adalah semata-mata karena petunjuk dari Allah dan izin dari Allah. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sabar sebelum kejadian Isra? Memang Nabi Muhammad sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini mendapatkan sangat banyak cobaan, sangat banyak godaan. Bagaimana bisa kita bayangkan? Bagaimana kita bisa bayangkan Nabi Muhammad itu ditinggal oleh istrinya yang paling dicintai. Istri Nabi Muhammad bukan seperti istri kita. Sayyidah Khadijah bukan seperti istri kita. Sayyidah Khadijah itu memberikan pengayoman kepada Nabi Muhammad, memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, memberikan kedamaian kepada Nabi Muhammad dikala Nabi Muhammad juga mendapatkan cacian, mendapatkan godaan. Yang bisa menenangkan di dalam rumah Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah di tahun itu sebelum terjadi Isra itu meninggal dunia. Tidak cukup Sayyidah Khadijah saja yang meninggal, dan juga paman Nabi Muhammad yang paling membela Nabi Muhammad, yaitu siapa? Paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib juga meninggal. Yang bisa menenangkan di dalam meninggal, kemudian juga yang membela di luar juga meninggal. Kalau ada orang berdakwah yang biasa menenangkan di dalam, tidak ada. Yang bisa membela di luar, tidak ada juga. Bagaimana? Mungkin sudah tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa bergerak lagi saja. Dan juga ketika dua orang mulia ini meninggal, bertambah banyak cobaan. Gangguan daripada orang-orang kafir bertambah besar, bertambah banyak. Maka sampai ada upaya dari Muhammad untuk hijrah ke daerah Taif. Ke daerah Taif tidak malah disambut oleh Muhammad, tapi malah dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu. Ini sangat luar biasa. Ujian yang diberikan oleh Muhammad sebelum Isra Mi'raj ini sangat luar biasa. Maka ada perintah fasbir wa ma sabruka illa billah, la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini menjadi hikmah bagi kita. Kalau kita mungkin dalam kondisi yang kurang baik, dapatkan cobaan, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian usaha, maka kita harus tetap percaya kepada Allah SWT. Pasti akan datang hari raya, pasti akan datang sesuatu yang dipersiapkan oleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Tidak gampang putus, tidak gampang frustasi. Kenapa? Karena punya Allah, punya Zat yang Maha Rahman Rahim. Maka harus kita yakin bahwasanya perlindungan atau pertolongan dari Allah akan datang dengan segera. Kemudian kejadian Isra dan Mi'raj, ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di rumahnya bibi Nabi yang bernama Ummu Hani. Ketika berada di rumah Ummu Hani, Nabi Muhammad sebelum perjalanan Isra Mi'raj, dada Nabi Muhammad dibelah.
Dada Nabi Muhammad dibilang. Kemudian dibasuh, hati Nabi Muhammad dibasuh dengan air zam-zam. Ini memberikan pengertian kepada kita, Nabi Muhammad itu dibasuh hatinya bukan karena sesuatu yang kotor, bukan karena sesuatu yang ada penyakitnya dalam hati Nabi Muhammad kita. Mama akhadil amla min qalbi ada, walakinnahum zaduhu tuhran ala kufri. Para malaikat itu mengeluarkan hati Nabi Muhammad dibasuh bukan karena sesuatu yang penyakit, bukan sesuatu yang kotor, akan tadi menambah yang suci bertambah suci, yang suci bertambah suci. Kenapa? Karena mau mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Lebih dimantapkan lagi hati Nabi Muhammad, dibersihkan lagi Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad untuk mendapatkan waridah ulum, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ini ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah, mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Ta'ala, siapkan wadahnya. Bersihkan hati kita terlebih dahulu. Mau kita apapun ya, dalam acara apapun, bersihkan kita hati kita dahulu. Masuk ke dalam masjid, bersihkan hati kita. Kita mau beribadah, bersihkan hati kita dahulu. Mau kumpul-kumpul seperti ini, bersihkan hati kita dahulu. Untuk supaya dapatkan bagian yang penuh dari Allah. Allah memberikan sebuah pemberian melihat wajahnya itu. Kalau wajahnya bersih, maka akan diberikan pemberian yang sempurna. Tapi kalau wajahnya kotor, kira-kira begini saja, ya diberi akan bisa merusak pemberian dari Allah. Maka sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita koreksi diri kita, koreksi hati kita. Jangan sampai ada hati-hati yang tidak kepada saudara kita. Jangan sampai ada perselisihan dalam hati kita. Kita melihat orang-orang yang di hadapan kita, yang di sebelah kita, yang di belakang kita, kita yakinnya adalah orang mulia. Lalu kita semoga berprasangka baik bahwasanya adalah hambanya Allah, dan suatu saat kapanpun dengan kehendak Allah akan dirubah oleh Allah Taala menjadi orang mulia. Jangan hanya memperbaiki atau menganggap baik diri kita, tapi harus kita menganggap baik kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau mempunyai hal seperti ini akan menjadi satu, tidak gampang menyalahkan, tidak ada keegoan. Kita ini kadang-kadang banyak orangnya tapi lemah. Kenapa? Hati kita tidak satu. Ingin ini, inginnya itu, ini inginnya itu, tidak bisa bersatu. Maka kita harus bersihkan hati kita, jangan sampai ada kedengkian kepada saudara kita, jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada iri dengki dalam hati kita, dan yang paling penting jangan sampai ada suudzon kepada saudara kita. Kalau seperti ini sudah, kita harus menjadi semua adalah orang yang baik, orang yang kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita hati kita bersihkan oleh Allah. Ini sangat penting, bersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati-hati kita dihilangkan penyakit sombong dalam hati kita, penyakit hasud dalam hati kita, dan semoga kita semua diberikan mantap husnuzon kepada semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, belum soalnya tadi, belum temanya, sedikit saja. Aqimis sholat wal dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku kata Allah. Zikir yang wajib adalah sholat. Zikir yang wajib adalah sholat. Orang berzikir setiap harinya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, tapi tidak sholat, masih belum dianggap zikirnya. Kenapa? Karena zikir wajibnya belum dilaksanakan. Seperti ada orang yang memakai kopiah tapi tidak bersarung.
Kira-kira bagaimana? Ya, jaga orang baik. Boleh kita berzikir, ya, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Dzikrullaha katsiran, berzikirlah dengan zikir yang banyak, tapi harus terlebih dahulu zikir yang wajib dilakukan. Dan syukur yang wajib adalah syukur apa? Syukur sholat. Syukur yang ada dalam sholat itu adalah syukur yang wajib. Orang ketika setelah makan dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika sudah minum membaca alhamdulillah, keluar kamar mandi alhamdulillah. Ini adalah anjuran syukur. Tapi syukur yang wajib adalah dengan melaksanakan sholat. Kalau kita perhatikan apa yang kita baca di pertama sholat kita setelah Bismillah adalah alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Syukur dengan semua macam-macamnya syukur itu semua dikerjakan dalam sholat. Syukur yang ada tiga itu, asyukur bil lisan, asyukur bil abdan, asyukur bil janan. Syukur dengan menggunakan hati, syukur dengan menggunakan anggota badan, dan syukur dengan menggunakan lisan. Ini semua komplit ada dalam sholat. Badan kita bergerak sesuai dengan perintah Allah. Kemudian ucapan kita yang kita ucapkan adalah perintah dari Allah. Kemudian hati kita harus ingat khusyuk menghadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang komplit yang wajib itu ada pada sholat. Kemudian sholawat yang wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai para orang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya, kepada sang Nabi, wa sallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Salawat dan salam yang merupakan perintah dari Allah SWT turun pada bulan Sya'ban ini, ya. Ayat innallaha wa malaikatahu ini adalah ayat turun pada bulan Sya'ban. Perintah kewajiban dilaksanakan untuk mengucapkan salawat dan salam. Para ulama mengatakan salawat yang wajib itu kapan? Ada yang mengatakan fil umri marrah, dalam seumur yang kali. Tapi yang paling kuat di antara pendapat para ulama, salawat yang wajib itu ada pada sholat. Salawat dan salam yang wajib itu ada pada sholat. Kalau kita membaca tasyahud akhir, apa hukumnya membaca tasyahud akhir? Adalah rukun wajib. Kalau orang tidak membaca tasyahud akhir, maka tidak dianggap sholat, tidak sah sholatnya. Maka dalam tasyahud akhir, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Muhammad, sallimu taslima. Kemudian ada perintah lagi salawat kepada Muhammad, yaitu dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi salawat dan salam yang wajib itu ada pada sholat. Jadi kalau ada orang memperbanyak salawat, mungkin menghadiri acara sana membaca salawat, acara sana membaca salawat, tapi tidak sholat, ini belum melaksanakan salawat yang wajib. Kalau belum bisa melaksanakan salawat yang wajib, maka bisa jadi naudzubillah salawat yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu Nabi Muhammad memberikan ancaman, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'a min hurmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat secara sengaja, dia meninggalkan sholat, maka dia terbebas dari tanggung jawab Nabi Muhammad. Terbebas Nabi Muhammad angkat tangan daripada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Sholawat yang wajib belum dikerjakan. Maka karena itu ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Dahulukan amalan yang wajib sebelum melaksanakan amalan yang sunnah. Dan semua amalan-amalan yang wajib itu hampir keseluruhannya terkumpul pada ibadah sholat. Puasa itu dalam sholat tidak ada. Dalam sholat di antara syarat sholat itu adalah meninggalkan al-muftirat, sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Maka orang sholat tidak boleh minum, tidak boleh makan. Ini salahnya dengan berpuasa.
dilatih terhadap perintah sholat. Kalau orang tidak pernah sholat kemudian puasa, akan tersisa dengan puasa, tidak terbiasa. Semua amal ibadah kebaikan itu ada pada sholat, kecuali masih yang belum ada dalam ibadah sholat itu adalah zakat atau sedekah. Zakat dan sedekah ini di luar, makanya ini adalah hablum minan nas. Hablum minan nas alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini untuk menjalin hubungan yang baik dengan manusia, dengan infak, dengan zakat, dengan sosial. Maka kalau sudah orang itu sholatnya bagus, kemudian sosial dengan manusia bagus, maka inilah dikatakan orang yang bagus, orang yang baik, orang yang soleh. Orang yang soleh adalah al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang soleh adalah orang yang baik adalah orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan melaksanakan hak-hak sebagai manusia. Nah, ini adalah materi yang kita sholat. Ada satu kisah, ini untuk pertemuan kita merupakan ancaman bagi orang yang tidak sholat. Diceritakan pada zaman Islam, Nabi Musa itu sudah sholat, tapi beda dengan sholatnya kita. Beda dengan perintah sholatnya kita. Waktunya beda dan cara pelaksananya beda. Tapi ada perintah sholat, gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan keinginan kepada Allah itu ada pada perintah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa suatu saat didatangi oleh seorang ibu-ibu, seorang perempuan. Orang perempuan itu sedang ingin curhat, ingin taubat melewati Nabi Musa alaihissalam. Seorang ibu-ibu ini datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, beri aku solusi, beri aku jalan keluar. Bagaimana keadaanku ini? Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang kau kerjakan wahai perempuan, apa yang kau kerjakan? Wahai Nabi Musa, saya ini telah berzina, alhamdulillah. Telah berzina, kemudian anak hasil zina ini ketika keluar, ketika lahir aku bunuh. Ini sudah bukan jiwa ibu lagi yang keluar, jiwa setan. Ketika sudah berzina, anak hasil zinanya dibunuh. Maka Nabi Musa mendengarkan penjelasan dari seorang perempuan ini, sangat marah. Ukhruji ya Allah, keluar kamu wahai Rasulnya Allah. Jangan sampai Allah menurunkan azab pada sebab kamu. Nabi Musa marah kepada seorang perempuan ini. Maka orang perempuan ini yang ada niatan baik kemudian keluar dengan hati kecewa. Sudah. Putus asa, perempuan itu putus asa. Bagaimana keadaan saya? Ketika belum begitu jauh, Nabi Musa perempuan itu keluar dari tempat Nabi Musa, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datanglah Jibril alaihissalam menegur kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kamu kecewakan hati seorang ibu? Dia datang untuk supaya mendapatkan solusi. Kalau tidak mendapatkan solusi, maka malah menjadi frustasi. Jangan kamu seperti itu, berikan solusi. Dan ketahuilah, kata Nabi Jibril, ketahuilah wahai Musa, ada manusia yang lebih jahat daripada seorang itu. Ada manusia yang lebih jahat, yang lebih jelek daripada perempuan tadi. Kalau menurut kita sudah yang paling jelek ini, zina kemudian dibunuh. Tapi kata Nabi Jibril, ada yang lebih jelek daripada perempuan ini. Siapa itu? Adalah tarikh sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ini masih jelek, lebih jelek daripada seorang itu. Maka karena itu ibadah sholat ini harus kita perhatikan. Jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap remeh. Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya dia mengingatkan kepada kita as-sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai keluar waktunya sholat. Kerjakan sholat tepat pada waktunya. Ini adalah perintah dari zaman Nabi Muhammad SAW, wasiat terakhir dari Nabi Muhammad SAW.
Maka karena itu semoga kita ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Peringatan sudah datang, tinggal hidayah dari Allah SWT. Peringatan sudah kita dengarkan, tinggal hidayah dari Allah SWT. Semoga kita mendapatkan hidayah. Diberikan petunjuk hati kita oleh Allah. Diberikan petunjuk hati kita untuk bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua diberikan ampunan oleh Allah. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Diampuni dosa-dosa meninggalkan salat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni segala dosa-dosa yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon semoga aib kejelekan kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, semoga semua diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita membaca kalimat tauhid untuk menutup acara ini, untuk mempertegas iman dalam kita yang khusyuk, yang bagus membacanya, menghayatkan. Yakinilah bahwasanya kita berusaha, ucapan yang kita ucapkan ketika di akhir hidup kita berharap kita adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La
Amin.